Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kembali berlanjut, setelah serangan Boruto berhasil mengenai Otsutsuki tersebut. Otsutsuki tersebut berkata, "Ah, sialan, kau bisa mengenaiku ya. Sebelum kita melanjutkan lagi, aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah Tankuton Otsutsuki, aku juga Otsutsuki yang akan melanjutkan tugas dari Muramo yang bodoh itu." Boruto tak menghiraukan perkataan Tankuton dan langsung kembali menyerangnya. Tankuton kembali berkata, "Kau tak suka basa-basi ya, baiklah jika itu maumu." Pertarungan di antara mereka semakin intens. Tankuton Otsutsuki menghilang dalam sekejap, meninggalkan Boruto terperangkap dalam kekosongan yang sunyi. Boruto berusaha memusatkan jogannya, mencoba mendeteksi keberadaan Tankuton, namun sekarang seakan-akan lawannya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Ini berbeda dari sebelumnya. "Di mana kau sembunyi, pengecut?" teriak Boruto, memegang Kusanagi dengan erat, siap untuk menangkis serangan mendadak. Namun, hanya ada keheningan yang mengikutinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat dari samping, menghantam Boruto dengan kekuatan luar biasa. Boruto terlempar jauh, menabrak bebatuan dan menyebabkan tubuhnya tergores luka. Sebelum dia bisa bangkit, serangan berikutnya sudah datang dari arah berlawanan. Tankuton muncul dan menghilang dengan cepat, meninggalkan jejak serangan yang membuat Boruto tidak sempat bereaksi. Ilusi dan kecepatan menghilang, ini seperti perpaduan antara genjutsu dan ninjutsu, pikir Boruto, mencoba memahami pola serangan Tankuton. Namun, setiap kali dia mencoba mendeteksi cakra lawan, Tankuton selalu berhasil menghilang lagi, membuatnya bingung dan terdesak. "Boruto, dia menggunakan teknik khusus Otsutsuki," Uchushi menjelaskan dalam kesadaran Boruto. Teknik ini memungkinkan dia untuk memanipulasi ruang dan menciptakan ilusi yang sangat realistis. Bahkan dengan jogan sekalipun, sulit untuk membedakan yang nyata dan yang tidak. "Hebat, tapi itu tidak berarti aku akan menyerah," teriak Boruto sambil memfokuskan energi kosmiknya. Dia mengaktifkan mode karma sepenuhnya, tubuhnya dipenuhi oleh tanda hitam yang bercahaya, sementara jogan di matanya berputar dengan cepat, mencoba menembus lapisan ilusi di sekitarnya. Tankuton tiba-tiba muncul tepat di hadapan Boruto, mengayunkan serangan dengan tangan yang bersinar biru. Boruto berhasil menangkisnya dengan Kusanagi, namun kekuatan serangan itu terlalu kuat, mendorongnya mundur. Sebelum dia bisa menyerang balik, Tankuton kembali menghilang, lalu muncul di belakangnya dan menghantam punggungnya dengan tendangan keras, membuat Boruto jatuh tersungkur. "Kau terlalu lambat, Boruto Uzumaki," kata Tankuton sambil tersenyum sinis. "Meskipun kau memiliki kekuatan Otsutsuki, kau masih hanyalah manusia biasa yang lemah. Aku akan menyelesaikan ini dengan cepat." Boruto bangkit lagi, meski tubuhnya sudah penuh luka. Dengan cepat, dia menyusun strategi dalam pikirannya. "Jika aku tidak bisa menangkapnya, maka aku harus memaksanya muncul," pikirnya. Boruto menyalurkan cakra petir ke seluruh tubuhnya, menciptakan medan listrik di sekelilingnya. "Raiton, Ranji Shigami no Jutsu," teriaknya. Rambutnya memanjang dan menyala dengan petir, menyerang ke segala arah untuk menemukan posisi Tankuton. Tankuton terkejut melihat serangan itu datang, tetapi dia berhasil menghindarinya dengan menghilang lagi. Boruto tidak berhenti di sana, dia terus memperluas serangannya, menciptakan lingkaran petir yang semakin besar. Saat Tankuton muncul kembali untuk menyerang, petir Boruto berhasil menyentuhnya, menyebabkan lawannya terhuyung mundur. "Aku tahu kau ada di sini." Boruto melesat maju, melancarkan rasengan kosmik yang lebih besar dari sebelumnya, diarahkan langsung ke arah Tankuton. Namun, lagi-lagi Tankuton menghilang dalam sekejap, membuat rasengan itu menghantam tanah dan menciptakan ledakan besar. "Sialan, dia selalu selangkah lebih cepat," gumam Boruto, napasnya mulai terengah. Dia merasakan tubuhnya semakin berat akibat serangan-serangan Tankuton yang terus-menerus menghantam titik-titik vitalnya. Ryushi dan Reini yang menyaksikan Boruto kesulitan, segera bergabung dalam pertempuran. "Boruto, kita akan menahan serangan ilusi ini bersamamu," seru Ryushi sambil mengaktifkan teknik pelindung miliknya. Dia menciptakan kubah cahaya untuk melindungi Boruto sementara Reini memanipulasi esnya menjadi senjata yang dilemparkan ke segala arah, mencoba memaksa Tankuton keluar dari persembunyiannya. Namun, meskipun dengan bantuan Ryushi dan Rein, Tankuton masih berhasil menghindar dengan lincah,
dan serangan-serangannya tetap saja mengenai Boruto. Bahkan Ryushi dan Rainy mulai mengalami kesulitan untuk bertahan dari serangan ilusi yang semakin sulit diprediksi. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan teknik menghilangnya, pikir Boruto, memfokuskan energinya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia membiarkan tubuhnya diselimuti oleh energi kosmik sepenuhnya, meski Uchushi telah memperingatkan bahwa itu akan terlalu melelahkan untuk digunakan terus-menerus. Kalau begitu, mari kita akhiri ini, teriak Boruto sambil mengangkat tangan kanannya, menciptakan rasengan kosmik yang bercampur dengan elemen angin dan petir. Teknik ini bukan hanya rasengan biasa, tetapi Shippu Raijin Rasengan, yang mampu memanipulasi tekanan udara dan medan elektromagnetik di sekitarnya. Boruto melemparkan rasengan kosmik itu ke udara, dan ketika teknik itu meledak, ia menciptakan badai energi yang mengganggu stabilitas ruang dan ilusi di sekitarnya. Tankuton yang sedang bersembunyi tiba-tiba terlihat oleh Boruto. Wajah Otsutsuki itu berubah pucat ketika dia menyadari bahwa ilusi dan teknik menghilangnya mulai kehilangan efeknya. Sekarang aku tahu di mana kau berada. Boruto melesat dengan kecepatan tinggi, menembus badai yang diciptakan oleh Shippu Raijin Rasengan dan menghantam Tankuton dengan pukulan telak yang penuh dengan cakra kosmik. Tankuton terhempas jauh, menghantam bebatuan dengan keras, dan meskipun dia masih berusaha bangkit, Boruto sudah siap menyerang lagi. Kau tidak akan lolos kali ini, kata Boruto. Boruto kembali menyerangnya, kali ini dengan teknik petirnya. Tankuton mencoba bertahan dengan teknik ilusinya. Namun Boruto terus-menerus menyerangnya dari berbagai sisi. Boruto tidak memberi Tankuton kesempatan untuk bernapas. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia mengelilingi Tankuton, menyerangnya dari berbagai sudut dengan teknik petirnya, Chidori Nagashi. Petir mengalir dari tubuh Boruto, menciptakan medan listrik yang menahan gerakan Tankuton dan memaksa Otsutsuki tersebut tetap berada dalam jangkauan serangan. Kau benar-benar mendesakku, bocah, geram Tankuton sambil mencoba memanipulasi ilusi untuk mengalihkan perhatian Boruto. Namun, efek ilusi tersebut semakin lemah karena medan listrik yang diciptakan Boruto mengganggu cakra dan kestabilan ruang di sekitar mereka. Boruto melihat kesempatan untuk mengakhiri pertarungan ini, dan dia melompat ke udara, menyiapkan rasengan yang bercampur dengan elemen angin, menciptakan futon rasengan yang berputar dengan kekuatan menghancurkan. Ini akan berakhir sekarang, teriaknya, melemparkan futon rasengan ke arah Tankuton yang masih terjebak di medan listrik. Tankuton, yang mulai merasa terpojok, tiba-tiba mengeluarkan energi besar yang membuat medan listrik Boruto retak dan pecah. Aku belum selesai. Dengan kekuatan penuh, Tankuton menciptakan gelombang energi yang menghantam futon rasengan milik Boruto, memaksa ledakan terjadi di tengah-tengah mereka. Debu dan puing beterbangan ke segala arah, menutupi pandangan. Boruto tersentak mundur oleh gelombang kejut itu. Dia segera melancarkan serangan berikutnya dengan Raiton Gian, sebuah teknik petir berbentuk tombak raksasa yang dilepaskan dari tangannya. Namun, di saat yang sama, Tankuton menghilang dari pandangan, muncul kembali di belakang Boruto dengan kecepatannya yang luar biasa. Kau terlalu percaya diri, Boruto. Tankuton melayangkan serangan dengan tangan yang dilapisi energi biru, menghantam punggung Boruto. Tubuh Boruto terpental ke tanah, menciptakan kawah besar di tempat dia jatuh. Sial, dia benar-benar tangguh. Boruto menggeram, merasakan rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Dia mencoba bangkit, tetapi Tankuton sudah berada di hadapannya lagi, mengayunkan serangan berikutnya dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Boruto hanya bisa menangkis dengan kusanagi miliknya, namun tekanan serangan Tankuton begitu besar sehingga dia terdesak ke belakang. Melihat Boruto kembali dalam kesulitan, Ryushi dan Rainy segera kembali maju untuk membantu. Jangan berpikir kau bisa mengalahkan kami dengan mudah, Tankuton. Ryushi melancarkan serangan Shinjutsu Cahaya, sementara Rain menciptakan pilar es yang menjulang tinggi dan menembakkan pecahan es tajam ke arah Tankuton. Tankuton, meskipun diserang dari berbagai sisi, tetap bertahan. Dengan teknik ilusi dan menghilangnya, dia berhasil menghindari serangan Ryushi dan Rain, muncul kembali di tempat yang tak terduga, menyerang dengan kilatan energi hitam yang mengandung kekuatan penghancur. Kalian semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan sejati Otsutsuki, ejeknya, menangkis pecahan es Rain dengan lengan berenergi dan memotong cakram Ryushi dengan tangan kosong. Boruto, yang mulai memahami pola serangan Tankuton, memanfaatkan momentum tersebut untuk mengejutkannya. Ryushi, Rain, buat gangguan yang lebih besar. Aku punya rencana, serunya. Mendengar itu, Ryushi dan Rainy langsung menggabungkan kekuatan mereka,
menciptakan badai salju yang bercampur dengan energi cahaya, membuat medan pertempuran semakin kacau. Tan Kuton mulai kehilangan orientasinya di tengah badai, meskipun dia masih berusaha menggunakan teknik menghilang untuk menghindari serangan. Inilah saatnya bagi Boruto. Dia menyalurkan seluruh cakra kosmiknya, membuat tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Mode kosmik ledakan cakra. Dengan teknik ini, Boruto mampu meningkatkan kecepatan dan kekuatannya ke tingkat yang belum pernah dia capai sebelumnya. Dengan kecepatan seperti kilat, Boruto menerobos badai, muncul tepat di hadapan Tan Kuton dan meluncurkan serangan bertubi-tubi dengan kombinasi pukulan dan tebasan Kusanagi. Tan Kuton berusaha menangkis, tetapi kali ini Boruto bergerak terlalu cepat. Setiap serangan Boruto berhasil menggores tubuh Tan Kuton, menyebabkan luka-luka kecil yang semakin banyak. "Kau terlalu lambat untuk menghindar kali ini," teriak Boruto, dan dia memusatkan cakra kosmiknya ke dalam satu titik, menciptakan rasengan kosmik yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendorong Tan Kuton dengan serangan itu, menyebabkan Otsutsuki tersebut terhantam ke tanah dengan kekuatan yang begitu besar hingga menciptakan kawah baru. Namun, Tan Kuton masih belum kalah. Meski tubuhnya sudah terluka parah, dia bangkit kembali, memandang Boruto dengan tatapan penuh amarah. "Kau tidak akan mengalahkanku semudah itu." Dengan sisa kekuatannya, Tan Kuton menciptakan ilusi yang lebih kompleks dan menakutkan, meniru banyak versi dirinya yang mengepung Boruto dari segala arah, membuat Boruto kembali harus bertarung dengan semua kekuatannya untuk mematahkan tipu daya ini. Boruto tahu bahwa untuk mengakhiri pertarungan ini, dia harus menghancurkan Tan Kuton sepenuhnya dan tidak memberikan kesempatan lagi bagi Otsutsuki tersebut untuk pulih atau menggunakan tekniknya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.